Adapun tujuan dari dilaksanakan praktikum ini adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan terhadap tanaman kopi di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode survei yang meliputi serangkaian kegiatan prasurvei dan survei. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 25 November 2024. Pengambilan sampel tanah dilakukan di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dan analisis tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Sampel dan analisis lab. Pengambilan sampel tanah dengan kedalaman antara 0 sampai 20 cm. Yang selanjutnya sampel tanah tersebut dicampur atau dikomposit. Kemudian dianalisis dengan parameter tekstur tanah, pH tanah, KTK, dan C organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya titik pengambilan sampel tanah. Kami mengambil sampel tanah di 6 lokasi berbeda, yaitu di 3 titik lokasi sentral dan 3 titik di lokasi non sentral. Yang dimana 3 titik sentral ini diambil di desa Genggelang, Selesos, dan Benteng. Selelos. Ya, baik, mohon maaf. Selelos dan Benteng. Sedangkan di 3 titik mana? Selelos dan mana? Benteng. Benteng masih. Dan sedangkan di 3 titik non sentral berada di Dusun Karangkendal, Genggelang, dan Selesos. Dan Dusun Bayan ya, yang sama-sama berada di Desa Genggelang. Selanjutnya ada tabel kriteria kelas kesesuaian lahan untuk tanaman kopi di Kecamatan Gangga. Di sini ada karakteristik lahan, yaitu temperatur tahunan sekitar 26,6 derajat Celcius dengan aktual S1 sangat sesuai dikarenakan tanaman kopi setahu kita memiliki suhu sekitar 15 hingga 20 derajat Celcius atau di ketinggian 900 sampai 1500 mdpl. Selanjutnya curah hujan tahunan sekitar 1567 mm dengan aktual S2 cukup sesuai. Dengan klasifikasi iklim D1 dengan aktual S2 yaitu cukup sesuai. Tekstur yaitu sandy loam dengan aktual S1, pH 6,45 dengan aktual S1, KTK 21,14 dengan aktual S1, C organik 3,18 dengan aktual S1, dengan kelerengan 16 sampai 30% berat dengan aktual S3. Apa maksudnya itu berat? Beda persen berat. Berat kalau diangkat. Ya sih. Lanjut. Selanjutnya lanjut sampai di situ.
dong, tekong. Kita capek macam ini. Selanjutnya terancam lingkungan, yaitu tipe iklim. Tipe iklim di Kecamatan Gangga didominasi oleh T1 dengan luas 5.870,74 atau 28,92%. Jenis tanah di Kecamatan Gangga terdapat tiga jenis tanah, yaitu andisol, andisol molik, dan andisol nitrit. Jenis tanah yang paling dominan adalah tanah andisol molik. Jenis tanah di Kecamatan Gangga memiliki tiga jenis tanah berdasarkan klasifikasi FAO atau UNESCO, yaitu andisol, andisol molik, dan andisol nitrit. Jenis tanah yang didominasi di Kecamatan Gangga adalah andisol molik dengan luas mencapai 12.919,20 hektar atau 63,50% dari total wilayah. Andisol molik merupakan tanah vulkanik yang kaya akan mineral dan bahan organik yang menjadikannya tanah tersebut sangat subur. Andisol molik terbentuk dari perapukan mineral vulkanik yang memiliki struktur yang baik dan kandungan mineral yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah dengan kapasitas retensi air yang cukup seperti andisol sangat sesuai untuk tanaman kopi dikarenakan dapat menunjang kebutuhan air dan unsur hara selama siklus pertumbuhan tanaman tersebut. Rekomendasi perbaikan yang pertama, perbaikan sistem drainase, membuat saluran drainase untuk mengatasi drainase yang lambat dan mengatur aliran air. Kedua, pembuatan teras bangku atau teras individu untuk mengatasi kemiringan lereng yang curam. Penanaman tanaman penutup, menggunakan tanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi dan mempertahankan kelembapan. Penerapan teknik konservasi, penanaman sejajar kontur dan penggunaan mulsa untuk menjaga stabilitas tanah. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kesusahan lahan untuk tanaman tembakau dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hasil analisis di laboratorium dan hasil kesusahan lahan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya kopi karena kondisi geografis, iklim, dan tanahnya yang mendukung. Berdasarkan evaluasi kesusahan lahan, faktor-faktor seperti suhu, tekstur tanah, pH tanah, dan kapasitas bukar kation menunjukkan kesusahan tinggi atau S1 untuk tanaman kopi. Namun terdapat beberapa faktor pembatas seperti drainase lambat S3 dan kemiringan lereng curam S3 yang memerlukan pengelolaan konservasi tanah seperti pembuatan teras dan sistem drainase dengan pendekatan pengelolaan lahan yang tepat. Potensi ini dapat dioptimalkan dan untuk pengembangan kopi secara berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya